Renardus. Oke. Kalian jadi coba kalian dulu perkenalkan diri kalian. Bawa apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah tentang kesetaraan milik dan Allah. Siswa mampu mengungkapkan pemahaman baik laki-laki maupun perempuan. Ciptaan Allah yang ininya sama mulia dan sama berharga. Tidak ada satu jenis kelamin yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya di hadapan Tuhan. Jadi kita semua sama di sini di hadapan Tuhan, maupun kaya dan miskin, cuma sama di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah sikap saling menghargai antara siswa. Tidak ada pemahaman teori. Menghormati teman laki-laki atau perempuan, tidak meremehkan, tidak membeda-bedakan dan bergaul dengan baik. Contohnya adalah jangan saling sesama kaum jangan saling membuli dan jangan berkelahi satu sama lain. Dan yang ketiga adalah tentang Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ada yang Pak kita di sini? Enam bola buka aja apa? 1 ayat 27. Jadi satu. Iya satu. Untuk berapa? Di sini nggak ada musuh membaca. Coba siapa yang mau membaca satu orang? Oke. Kita buat jadi 27 sampai 29. 2, 2, 3 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bernak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi yang ada dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Coba baca dari sekali lagi. Maka Allah Katakan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan derajat atau orang yang kaya maupun yang miskin. Karena semuanya di mata Tuhan itu sama, tidak ada bedanya. Baca kelihatannya Kurang turun. Menyebar baik. Kelihatan nggak? apalagi buat di sini. Jadi kalau kalian di sini kalian gak ada yang saling bermusuhan kan? Jadi misalnya kalau ada teman kalian yang jaga, apakah kalian tolongin atau ketawain dulu? Ketawain Pak. Karena gini kan, ada kawan kayak gitu. Temannya kecelakaan, diketawain dulu baru tolongin. Tapi jujur aja, kalau temannya jatuh, kalian ketawainnya duluan. Ketawain Pak. Iya, iya Pak Imam. Oke baiklah, kalau kawan kita ada yang jatuh, ada yang kena musibah, kita harus menolongnya. Tidak boleh kita menertawakan atau membicarakannya di belakang, sebab Tuhan tidak suka dengan semua itu. Ini gambar apa? Anak kecil Pak. Emang iya, ini berdua. Naik sepeda Pak. Berdua atau baca kita?
Oke. Kalau ini gambar apa? Main-main kelereng, Pak. Apakah ini contoh gambar bisa ditiru atau tidak? Kenapa? Ya. Begitu juga dengan kita semua. Jangan ada di ruangan ini yang saling berkelahi, jangan ada yang bermusuhan. Karena sebab itu Tuhan tidak suka dengan semua itu. Kalian paham, anak-anak? Hawa itu ada. Kenapa mereka berdua bisa jatuh ke dalam dosa? Di sini ada gambar apa, Nana? Gambar ular, Pak. Pak itu tuh sudah. Itu di sini. Oke. Kita bisa simpulkan di sini, anak-anak, bahwa ular itu digambarkan dengan iblis, sedangkan buah apel yang ada di gambar ini menggambarkan buah yang ditawarkan kepada Hawa. Dan ular ini membunuh atau merayu Hawa agar memakan buah ini. Dan lama kelamaan Hawa ini masuk perangkapnya dan memakan buah apel ini. Jadi mereka masuk ke dalam dosa. Perjalanan sampai ke rumah masing-masing. Kedudukan yang mengajarkan dirinya berikan kepada mereka kesehatan dan penuh dan rezeki malam. Untuk kami berikan kepada mereka kesehatan dan penuh dan rezeki malam. Pada dosa yang telah kami berbuat menurut sekalian. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Amin. Amin. Tepuk tangan.